Ini Oke. kemarin saya baca dari berita itu di Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merilis pernyataan nurun gitu Pak dengan bed okupansinya 24%. Nah, kalau dilihat di kasus aktif hariannya di Jakarta itu ada 8.132. Nah, kalau saya cek di DIY itu sekarang ada 484 kasus harian kasus aktif. Setiap harinya itu masih menambah 200-an kasus gitu Pak. Ya. Nah, kalau menurut Bapak ini Pak, apa sih yang menyebabkan kasus di DIY ini masih tinggi gitu Pak? Meskipun dari Pemda sih nggak merilis bed okupansinya sih Pak, karena tidak dirilis datanya ya. Ya. Tapi apa sih Pak yang menyebabkan kasus ini masih terus bertambah gitu Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat memang karena hampir tidak ada perubahan dalam pola mobilitas penduduk. Ini bagian dari hal yang sangat krusial untuk menurunkan angka transmisinya itu kan mobilitas dan interaksi penduduk. Karena memang apa kita bisa bilang bahwa 3M itu semacam kalau kita kita analogikan itu seperti kita memakai payung. Kita melindungi dari paparan. Ada memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tetapi ketika kemudian paparannya sangat besar, seperti kalau hujannya sangat deras, pakai payung pun tidak cukup kan? Kita harus kemudian tidak keluar rumah karena pakai payung pun mungkin masih basah. Ya, jadi hal yang sama ketika transmisinya masih sangat luas, masih sangat tinggi, memang harus ada upaya yang cukup drastis yaitu mengurangi mobilitas. Dan ini yang saya rasa meskipun ada kebijakan PPKM misalnya, apalagi PPKM yang terakhir itu berbasis RT, tidak terbukti efektif untuk bisa mengurangi mobilitas penduduk, dan dengan itu maka transmisinya juga akan kemudian tetap terjadi sampai kalau kemudian cukup banyak orang tertular sehingga dan transmisinya akan turun dengan sendirinya. Ini belum kita alami saat ini. Itu Mbak. Oke. Lalu jadi menurut Bapak sebaiknya yang perlu dilakukan ini apa Pak? Yang perlu dilakukan ya misalnya begini, dalam rangka Lebaran misalnya pemerintah pusat tidak membolehkan pulang mudik, tapi kemudian tempat wisata tetap dibuka. Tanpa dibuka sekalipun, ketika situasi Lebaran, mobilitas dan interaksi penduduk kan lebih kecil, ya kan? Apalagi dengan ditambah tempat-tempat pariwisata. Jadi sebenarnya kalau memang kita mau serius ya kita harus bisa mengurangi mobilitas penduduk, apalagi ketika cakupan vaksin itu masih cukup kecil, baru sekian banyak dari petugas kesehatan dan sekarang petugas publik ataupun pendidik yang tercover. Tetapi itu kan hanya proporsinya sangat kecil dibandingkan populasi yang ada. Jadi kalau itu ibaratnya mereka yang belum punya kekebalan, yang belum divaksinasi dan ditambah yang sudah pernah sakit, itu ibaratnya semacam jerami kering yang siap dibakar kapanpun toh. Jadi kalau kemudian kita membiarkan orang tetap bepergian, itu ibaratnya kita membiarkan jerami itu mudah terbakar. Jadi sebaiknya ya kita mencari jalan di samping 3M. Sekarang kan ada 5M nih, tapi 2M yang terakhir itu kan jarang diimplementasikan. Ya kan, mengurangi kerumunan dan kemudian satunya laginya saya lupa. Tapi itu kaitannya dengan mobilitas. Mengurangi mobilitas ya.
Ya, ya. Iya, ya. 2,5 M yang mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan itu perlu digalakan lagi ya Pak ya? Ya, bahkan tidak menghindari kerumunan, tapi mengurangi kerumunan itu juga perlu digalakkan. Sampai kasusnya memang sudah cukup terkontrol sehingga kita bisa melonggarkan lagi mobilitasnya. Jadi tidak berarti bahwa kita harus mengurangi mobilitas selamanya, tetapi sampai situasi terkontrol, kemudian kita bisa mulai melonggarkan mobilitas lagi. Tapi tanpa itu ya kita akan kesulitan untuk mengurangi penularan. Gitu Mbak. Oke. Nah ini kan transmisi di DIY ini masih luas. Yang paling ideal yang bisa dilakukan oleh Pemda DIY untuk menyempitkan transmisi ini seperti apa Pak? Ada rekomendasi barangkali Pak? Berbagai kegiatan, sebenarnya begini, saya akan bicara secara konseptual ya, secara konseptual dulu. Kalau kita bisa menghentikan sekitar 70% penduduk selama 2 kali masa inkubasi, maka secara konseptual, secara teoritis, transmisi akan bisa dipotong. Kenapa demikian? Karena kalau kita bisa menghentikan 70% penduduk selama 2 kali masa, 70% penduduk, itu kita mencapai efek seperti kalau kita punya herd immunity. Karena kemudian si virusnya itu susah untuk mencari orang yang bisa ditulari kan. Ketika 70% itu ketika 70% itu tidak bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya berapa lama tidak bergerak? Oke. Ya. Sekarang pertanyaannya berapa lama penduduk itu bisa harus tidak bergerak. Nah, agar kemudian kita bisa mengurangi jumlah virus yang beredar di populasi cukup drastis, kita memerlukan waktu 2 kali masa inkubasi. Itu yang akan hampir menghilangkan seluruh virus yang ada, karena virusnya akan mati toh. Karena kalau dia tidak bisa menularkan ke orang lain, ya berhenti di situ dan virusnya akan hilang dengan sendirinya. Jadi sekitar katakanlah 3 minggu sampai 4 minggu kita bisa menghentikan semacam saya tidak akan mengatakan lockdown ya, tetapi memang PSBB yang cukup masif ya, itu akan mampu untuk menurunkan transmisi secara drastis. Hanya saja kan memang ini bukan pilihan kebijakan yang populis bagi pemerintah, ya kan? Jadi ini saya rasa menjadi menurut saya juga menimbulkan keraguan apakah ini mau dilakukan atau tidak. Baik. Kalau ini Pak, ini kan sudah bulan Ramadan ya Pak ya, dan kita lihat banyak di pinggir jalan itu banyak pasar tiban gitu Pak. Ini kan juga salah satu yang jadi keresahan bersama ya Pak, karena kerumunan tidak terhindarkan gitu. Nah, menurut Bapak ini gimana Pak untuk mengatasinya supaya masyarakat ini punya kesadaran untuk tidak membuat kerumunan ini Pak? Nah, itu yang menjadi penting itu bukan pada memberi pengertian saja pada masyarakat, karena saya rasa masyarakat itu sudah cukup mengerti. Kita sudah hidup dengan pandemi ini 1 tahun lebih kan. Jadi yang dibutuhkan itu kepastian aturan dan implementasi dari aturan tersebut. Karena kalau kemudian memang ada implementasi yang kuat, saya rasa kemudian masyarakat akan mematuhinya. Sama dulu misalnya ketika helm itu belum menjadi aturan yang ketat gitu, tidak setiap orang yang tidak pakai helm itu tidak ditilang, ya orang ada yang pakai helm, ada yang tidak dan sebagainya, ya kan? Tapi begitu sekarang itu menjadi bagian dari aturan yang ketat dan ada konsekuensi hukumnya, masyarakat juga kemudian mulai patuh memakainya sampai timbul kesadaran bahwa ini bagian dari perilaku berkendara.
ini juga seharusnya sama, bahwa memakai masker dan sebagainya itu harus jadi bagian dari peraturan cukup lama, sehingga masyarakat mulai menyadari bahwa ini memang harus bagian dari perilaku ketika mereka melakukan mobilitas dan interaksi sosial. Itu. Baik, Pak. Itu artinya kalau menurut Bapak aturan yang sudah diterapkan saat ini itu belum ketat ya, Pak? Belum ketat dalam implementasinya. Jadi kadang ada, kadang tidak konsisten. Kemudian misalnya pas baru diumumkan itu kemudian ada ada tindakan yang ketat, tapi itu hanya bertahan selama berapa hari saja. Setelah itu kembali ke situasi yang biasanya. Dan ini yang menyebabkan orang berpikir ya kita tunggu aja berapa hari kemudian kita bisa kembali ke situasi yang lama. Gitu, Mbak. Jadi perlu aturan yang konsisten gitu, Pak, ya. Betul. Misalnya kita lihat sekarang aja Malioboro itu bisa sangat padatnya dengan pejalan kaki dan sebagainya. Memang pada situasi ada perbedaan dalam transmisi luar ruang dan dalam ruang. Kalau dalam ruang itu yang lebih utama itu terkait dengan durasi. Berapa lama seseorang itu ada dalam ruangan bersama. Dan kalau di luar ruang bukan durasinya tetapi jarak. Jadi ketika kita mengizinkan kerumunan di public space, di ruang terbuka, memang akan ada dosisnya itu bisa dengan mudah terdilusi karena ada aliran udara yang besar kan. Tetapi begitu jaraknya itu saling berdekatan, orang-orang yang paling dekat dengan sumber penularan itu pasti kemungkinan besar akan tertular. Dan ini yang kemudian bisa menyebabkan penularan itu tetap terjadi meskipun ada di ruang terbuka. Baik. Kan tadi kalau dari klaimnya Menko Perekonomian ya, Pak ya. Kalau di Jakarta itu kasus sudah turun gitu, bisa dibilang begitu. Nah, menurut Bapak ada semacam aturan di Jakarta yang mungkin bisa diterapkan di DIY supaya kasusnya ikut turun nggak, Pak? Saya sebenarnya masih cukup bertanya-tanya dengan situasi di Indonesia. Yang pertama bahwa secara global saat ini sedang terjadi tren kenaikan kasus COVID. Jadi ibaratnya ini adalah gelombang kedua secara global, baik di Asia, di Eropa, di Amerika. Nah, problemnya memang di Indonesia itu secara epidemiologis sedikit berbeda dengan sisa dunia yang lain. Kita lihat dulu ketika di dunia itu sudah meningkat secara drastis, Indonesia masih belum meningkat. Waktu itu kita berpikir kemungkinan karena kapasitas diagnosis kita, tapi kapasitas diagnosis kita meningkat itu ya peningkatannya masih landai sampai kemudian pada akhir tahun itu baru ada peningkatan yang sangat drastis, dan pada bulan Januari kita ada peningkatan yang pesat. Setelah itu turun. Nah, apakah ini karena yang menjadi pertanyaan kan apakah penurunan ini memang disebabkan benar-benar terjadinya penurunan penularan atau karena sebab yang lain? Itu yang bagi saya masih menjadi tanda tanya, karena apa yang terjadi kalau kita bicara tadi tentang variabel yang menyebabkan penularan, hampir tidak ada perubahan yang signifikan ketika ada peningkatan kasus yang sangat pesat dan sesudah kasus itu menurun dalam hal perubahan mobilitas dan interaksi. Yang membedakan adalah jumlah kasus yang dilaporkan dan juga jumlah kasus yang ada di rumah sakit itu menjadi menurun. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta itu yang menyebabkan terjadinya penurunan per se. Dan kemudian saya juga tidak tahu secara spesifik mana yang menyebabkan penurunan itu, karena memang pada pertanyaan besarnya saja belum terjawab.
Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kita bisa mencontoh sesuatu dari Jakarta yang kita bisa aplikasikan ke Jogja. Baik, oke. Tadi Bapak menyebutkan kalau sekarang ini sudah bisa dibilang ini gelombang kedua secara global ya Pak? Ya. Memang berarti sudah. Ya, nanti saya bisa share statistik dunia ya dengan Mbak Lajeng untuk menunjukkan bahwa saat ini di berbagai belahan dunia yang lain, di Eropa, di Amerika, di Asia, itu tuh kita sedang dalam tren naik lagi, dan ini yang memang dikhawatirkan oleh WHO. Nah, ketika yang lain naik kita turun, kan tanda tanyanya kenapa bisa begitu? Itu kan jadi agak aneh. Nah, ini yang hanya bisa dijawab kalau kita punya data-data yang kuat untuk menunjukkan pertama tadi terkait dengan mobilitas, interaksi sosial dan sebagainya, yang dan juga kapasitas diagnostiknya yang kemudian butuh analisis lebih lanjut untuk bisa mengatakan seperti itu. Itu statistiknya dalam bentuk apa Pak? Mungkin barangkali bisa di-share ke kami. Oh, lebih pada tren peningkatan kasus. Nanti bisa saya share dengan Mbak Lajeng. Oke. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan kalau dari secara umum daerah Jakarta itu juga variabelnya masih perlu dicek ulang ya Pak, itu klaimnya bisa turun tuh apa. Nah, berarti secara umum kalau ada daerah-daerah lain juga yang diklaim turun, itu bisa dikatakan itu benar-benar turun apa enggak sih Pak kasusnya? Nah, itu tadi secara umum memang di Indonesia ada tren penurunan kasus, ya kan, dari laporan harian pemerintah. Tetapi ada juga beberapa waktu yang lalu tren penurunan diagnosis, jumlah diagnosis yang dilakukan. Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ada setelah peak yang sangat tinggi di bulan Januari Februari, ada penurunan kasus yang dirawat di rumah sakit. Sekarang banyak laporan bahwa di Wisma Atlet, di banyak rumah sakit itu bed okupansinya sudah mulai turun. Nah, berbagai informasi ini tidak koheren untuk bisa membuat kesimpulan yang solid gitu. Nah, seharusnya kita bisa melihat semua data, kemudian dengan analisis tertentu mungkin kita bisa mendapatkan jawaban kira-kira memang apakah sedang ada terjadi penurunan atau tidak. Gitu. Oke. Jadi memang pencegahan yang paling baik nih Pak, mungkin untuk khususnya di DIY menurut Bapak seperti apa Pak? Mungkin ada apa ya, tindakan yang khusus sesuai dengan lokalitas DIY ada nggak Pak? Ya, yang pasti sebenarnya kan strategi pengendalian COVID itu sudah cukup established ya. 5M pada sisi masyarakat, 3T pada sisi pemerintah. Nah, kalau keduanya itu dijalankan secara bersamaan dan konsisten, seharusnya itu bisa mengendalikan penularannya. Cuman sekarang trade-off-nya, terutama ketika kita melakukan 5M, itu kan trade-off terkait dengan ekonomi, kondisi ekonomi. Nah, sekarang isunya apakah memang kita mau pada trade-off-nya pada sisi yang mana? Apakah memang kita tetap memperbolehkan ekonomi jalan terus dengan konsekuensi kasusnya tetap tinggi, atau kita menghentikan dulu, tidak semuanya ya, sebagian besar, beberapa waktu sampai transmisinya terkendali, baru kita mengizinkan ekonomi berjalan lagi. Nah, ini kan pilihan kebijakan, bukan sesuatu yang paling baik atau tidak, karena semuanya itu opsi yang bisa diambil. Oke. Kalau kebijakannya masih seperti ini terus nih Pak, menurut Bapak itu herd immunity itu akan kapan tercapai?
Ya sih lama, karena populasi DIY kan berapa juta? 5 jutaan ya kalau tidak keliru. Nah, kalau kemudian setiap hari itu kontribusinya ya mungkin katakanlah 200-an, tapi kemudian yang tidak, katakanlah yang tidak terdeteksi 5-10 kalinya kan juga sebenarnya masih per hari 2.000 3.000 kan dari angka 70% dari 5 juta kan masih jauh, ya kan? Jadi kalau Iya. kita mau berharap pada herd immunity juga masih lama. Dan jangan lupa bahwa durasi imunitasnya COVID itu juga tidak bertahan lama. Padahal kalau untuk mencapai herd immunity kan 70% harus punya imunitas pada saat yang bersamaan. Jadi kalau Mm-mm. kalau kemudian yang diinfeksi per hari itu tidak terlalu banyak, dalam kurun waktu tertentu kan yang terinfeksi tadi sudah kehilangan imunitasnya lagi dan bisa jadi herd immunity tidak tercapai. Oke. Soal imunitas tadi Pak, imunitas dari vaksin itu berapa lama sih Pak? Tidak berapa lamanya itu berapa lama? Ya kita tidak tahu, wong ini masih baru vaksinnya. Vaksinnya kan baru ada pada pertengahan tahun yang lalu ya, yang mulai apa. Jadi sementara dalam uji vaksin fase 3 kan durasi durasi pengamatannya hanya tidak terlalu lama. Jadi kita belum bisa menyimpulkan secara pasti berapa lama sih durasi proteksi vaksin tersebut. Dan oleh karena itu maka memang kita juga tidak bisa 100% berharap bahwa herd immunity akan tercapai dengan kita melakukan vaksinasi. Jadi kontribusi dari vaksin itu bukan pada menghentikan penularan, tetapi nanti akan lebih pada berdampak terhadap berapa banyak jumlah kasus klinis yang butuh perawatan rumah sakit, berapa banyak jumlah kematian yang bisa dikurangi karena keparahan dari penyakitnya bisa terproteksi oleh vaksin ini. Jadi nanti harusnya pemerintah juga mulai, sekarang kan pemerintah masih sangat optimis bahwa herd immunity akan tercapai, kemudian pandemi akan berhenti di Indonesia. Tapi secara teoritis itu sangat sulit tercapai dengan efikasi yang 65%. Misalnya pemerintah mempunyai target 188 juta penduduk divaksinasi. Itu dengan asumsi sekitar 70% penduduk itu kalau divaksinasi harapannya itu 188 juta itu kan sekitar 75% penduduk Indonesia. Asumsinya itu kalau 75% penduduk Indonesia itu divaksinasi, herd immunity tercapai, ya kan? Tapi dengan 65% efikasi, kalau itu tidak turun lagi, itu kan sebenarnya yang punya imunitas dari 188 juta itu hanya sekitar 120 juta. Jadi masih ada gap sekian puluh juta, sekitar 60 juta untuk bisa mencapai herd immunity. Itu satu. Jadi dengan target hanya 188 juta, sangat mungkin herd immunity tidak tercapai karena memang ada gap imunitas. Yang kedua juga kemampuan untuk melakukan scale up imunisasi. Dia harus bisa mencapai 188 juta itu dalam kurun waktu durasi imunitasnya. Karena kalau kemudian kemampuan untuk mencapai target vaksinasi itu melampaui durasi imunitas dari vaksin tersebut, tentu saja herd immunity tidak akan tercapai, ya kan? Jadi oleh karena itu maka memang secara konsep, secara teoritis dengan teknologi yang ada
itu kita akan sulit untuk mencapai herd immunity. Sehingga memang objektif tujuan dari vaksinasi saat ini seharusnya memang tidak menghentikan pandemi, tetapi mengendalikan pandemi, mengurangi jumlah kasus dan kematian sedemikian rupa sehingga memang ini bisa dianggap sebagai penyakit biasa yang lainnya. Kira-kira demikian. Oke. Jadi kalau begitu, sebenarnya kebijakan apa Pak yang dirasa tepat untuk menghentikan pandemi gitu Pak? Atau memang sebenarnya pandemi ini tidak akan berakhir atau nantinya akan seperti flu pada umumnya gitu Pak? Kemungkinan besar akan berubah menjadi flu pada umumnya. Dan itu beberapa waktu yang lalu WHO juga sudah memberi warning kan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang endemik. Karena kalau kita lihat pandemi itu harus bisa berhenti itu ketika herd immunity tidak hanya dicapai di dalam satu negara saja loh, tapi harus dalam seluruh dunia, ya kan? Karena kalau seandainya satu negara, misalnya sekarang Israel bisa mencapai herd immunity karena mereka bisa menjangkau seluruh populasinya. Tapi ketika virus itu masih bersirkulasi secara global dan vaksin itu punya durasi imunitas, begitu durasi imunitasnya selesai kan herd immunity hilang. Penyakit bisa masuk lagi ke populasi di Israel misalnya. Hal yang sama juga di Indonesia. Jadi ketika sekarang itu akses ke vaksin hanya bisa didapatkan oleh beberapa puluh negara dan sekian puluh bahkan ratus negara lainnya belum bisa mengakses vaksin dan memberikan vaksin kepada populasinya, ya akan sangat sulit untuk kita bisa menghentikan pandemi ini secara global. Kalaupun kita bisa menghentikan pandemi, misalnya ya di Indonesia, yaitu hanya sifatnya temporer, kecuali kita melakukan vaksinasi secara terus-menerus. Oke. Kalau dari ini Pak, kalau dilokalkan lagi ke DIY Pak, menurut Bapak ini kebijakan di DIY ini dibandingkan yang di global itu seperti apa Pak penanganan kasusnya? Pada level negara itu kita bisa menghentikan pandemi dan kemudian menutup batas negara. Kita contohkan dengan Vietnam. Vietnam sama Indonesia kan relatif sama toh. Vietnam itu berhasil mengendalikan COVID karena mereka menjaga perimeter negaranya dengan sangat ketat. Jadi pintu-pintu masuknya itu dijaga dengan ketat. Meskipun banyak juga jalan tikus ya, tetapi mereka menjaga ketat. Begitu ada kasus import yang masuk, mereka akan melakukan tindakan yang sangat ekstensif untuk bisa mengkonten atau mengontrol transmisinya. Bisa satu kota di lockdown dan sebagainya. Nah, dengan cara yang seperti itulah kemudian mereka berhasil mengendalikan pandemi sehingga sekarang masyarakat di Vietnam relatif hidupnya normal. Mereka tidak harus pakai masker, mereka bisa berkegiatan dan sebagainya. Karena hanya ketika ada kasus yang diketahui masuk, mereka melakukan lockdown yang ketat. Nah, pada level provinsi seperti di DIY, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kita tidak bisa menutup batas wilayah administratif kan, karena mau tidak mau ya karena kita masih dalam wilayah Indonesia ya kita tetap harus mengizinkan orang keluar masuk dari wilayah tersebut. Nah ini kesulitannya. Jadi kalaupun misalnya dulu kita punya sekitar bulan Juli tahun yang lalu, sebenarnya kan kita punya kesempatan untuk itu ketika seluruh kasus sekitar 1 bulan itu hampir seluruh kasusnya adalah kasus impor. Kalau kita bisa melakukan tindakan secara ketat, itu tetap bisa terkendali. Tapi kan karena kita ada dalam wilayah bagian dari wilayah sebuah negara, itu sangat sulit dikendalikan. Tapi secara prinsip, kalau memang mau mengendalikan, ya itu tadi, pengaturan mobilitas menjadi sesuatu yang sangat utama.
Itu. Jadi kembali lagi ke kembali lagi ke ini ya Pak, mengurangi mobilitas. Ya, ya. Sekarang karena penularannya sudah sangat luas ya, mau tidak mau ya seharusnya orang dihentikan dulu sehingga si virus itu semacam dilaparkan karena dia tidak bisa mencari sumber makanan baru, sumber orang yang bisa ditularkan lagi. Nah, kalau itu bisa dilakukan ya virusnya akan menghilang. Oke. Siap, Pak Riris. Itu saja Pak yang Baik. kami tanyakan. Terima kasih banyak atas Sama-sama. penjelasannya. Ya.